Ngeri, tak kuat hadapi perang di Gaza, 10 tentara Israel pilih menghabisi hidupnya sendiri. Telah banyak tentara Israel yang memutuskan mengakhiri hidup karena merasa tidak kuat menghadapi perang di Gaza. Menurut surat kabar Israel Haaretz, jumlah personel tentara Israel yang memilih mengakhiri hidupnya hingga berjumlah 10 anggota. Jumlah ini merupakan total anggota pasukan pertahanan Israel yang mengakhiri hidupnya. Beberapa dari mereka memutuskan mengakhiri hidup karena konfrontasi yang terjadi di sekitar Gaza. Para ahli mengungkapkan tentara IDF yang memutuskan mengakhiri hidup secara tidak terduga tak hanya dari kalangan tentara, ada juga perwira yang bertugas di militer tetap dan juga di cadangan, dikutip dari Al-Mayadin. Rata-rata tentara yang mengakhiri hidupnya sendiri itu mengambil keputusan itu sekitar 30-an hingga 40-an tahun. Mereka berumur 30 hingga 40 tahun. Meski jumlah tentara Israel yang mengakhiri hidup telah diungkapkan, IDF tetap menolak rincian lengkap dari nama-nama mereka. Dampak perang di Gaza tampaknya sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis yang tidak bisa diatasi oleh para anggota IDF yang tidak terbiasa, hingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri karena tidak kuat mental. Seperti seorang petugas dinas tetap yang ditemukan tewas di dalam mobilnya, petugas tersebut diduga menembak dirinya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi tepat 2 minggu setelah peluncuran operasi Banjir Al-Aqsa itu. Pihak IDF mengaku tidak mengetahui alasan para pasukan yang memilih untuk mengakhiri hidup. Meski begitu, anggota keluarga dari tentara yang mengakhiri hidup mengatakan bahwa tentara yang tewas menderita tekanan psikologis setelah serangan tersebut gara-gara Netanyahu. Azab bagi tentara Zionis penjajah Palestina. Para tentaranya ditemukan tewas disambar roket Hamas di dekat Rafah. Beberapa tentara Israel ditemukan tewas akibat serangan roket militer Hamas di dekat kota Rafah, jalur Gaza, pada hari Minggu kemarin. Pada hari yang sama, pejabat kesehatan Palestina mengatakan setidaknya puluhan orang tewas menjadi korban di Rafah dengan serangan Hamas kepada Zionis. Sayap militer Hamas, Brigadir Al-Qassam, mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza yang menurut Israel telah menghabisi banyak tentaranya itu. Militer Israel mengatakan 10 proyektil diluncurkan dari Rafah di Gaza Selatan menuju area penyeberangan yang menurut mereka sekarang ditutup untuk truk bantuan yang menuju ke wilayah pesisir tersebut. Sayap militer Hamas mengatakan mereka menembakkan roket ke pangkalan militer Israel di persimpangan tersebut, namun tidak mengkonfirmasi dari mana mereka menembakkannya.
Media yang dikelola Hamas mengutip sumber yang dekat dengan kelompok tersebut mengatakan penyeberangan komersial bukanlah pasarannya. Lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung di Rafah dekat perbatasan dengan Mesir. Tak lama setelah serangan Hamas, serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di Rafah yang menghabisi beberapa orang dan melukai puluhan lainnya. Militer Israel mengkonfirmasi serangan balasan tersebut dengan mengatakan bahwa serangan tersebut menghantam peluncur tempat proyektil Hamas ditembakkan, serta struktur militer. Peluncuran yang dilakukan oleh Hamas di dekat penyeberangan Rafah adalah contoh nyata eksploitasi sistematis yang dilakukan oleh organisasi Zionis. Tepat sebelum tengah malam, serangan udara Israel telah menewaskan beberapa warga Palestina termasuk seorang bayi. Hal itu membuat pasukan Hamas melakukan serangan balasan. Sebelumnya, Israel telah berjanji untuk memasuki kota Gaza Selatan dan mengusir pasukan Hamas di sana, namun menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan serangan karena operasi tersebut dapat menggagalkan upaya kemanusiaan yang rapuh di Gaza dan membahayakan lebih banyak nyawa. Serangan Hamas pada hari Minggu itu terhadap penyeberangan tersebut terjadi ketika harapan meredupnya perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Kairo, Mesir.